Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nur Imaniar dari kelas MJ 612 Metode Penelitian Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 sampai dengan bab 2 saya dengan judul pengaruh kredibilitas dan interaksi para sosial beauty influencer terhadap keputusan pembelian produk skincare pada Gen Z pengguna TikTok. Langsung saja ke bab 1 atau pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, serta memperoleh informasi. Nah, salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tersebut adalah pertumbuhan internet yang berkembang sangat pesat. Dalam kehidupan sehari-hari, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, baik untuk kebutuhan pekerjaan, pendidikan, maupun interaksi sosial. Media sosial merupakan salah satu platform digital yang dapat memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi, baik berupa tulisan, foto, dan video. Media sosial juga berfungsi sebagai platform e-commerce dengan fitur dan fungsi yang mudah digunakan dan memungkinkan pelaku bisnis dengan keahlian teknologi sumber daya terbatas untuk cepat membangun bisnis. Nah, berdasarkan data We Are Social tahun 2025, ekonomi digital Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda lemah melambat. Saluran digital menyimpang 52% dari belanja tersebut meningkat jadi 3,64 miliar, lalu meningkat 88% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat di sini data pertumbuhan iklan media sosial tahun 2025, sumbernya dari wheelsocial.com 2025. Iklan media sosial mengalami pertumbuhan terbesar naik 11,3%, sementara pemasaran influencer meningkat pesat sebesar 14,4%, bukti dari meningkatnya kekuatan kreator dalam membentuk budaya dan perdagangan. Media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok adalah platform digital yang memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi pengguna untuk saling berinteraksi atau membagikan beragam konten. Salah satu platform digital yang menjadi fokus pada dalam penelitian ini yaitu adalah TikTok. Di antara berbagai platform, TikTok menjadi salah satu aplikasi dengan pertumbuhan pengguna tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat di sini ada aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan pada tahun 2025, yang termasuk pada kategori pertama yaitu ada YouTube, yang kedua ada aplikasi snack video, dan yang terakhir yaitu adalah TikTok. TikTok menempati posisi ketiga sebagai media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Walaupun TikTok merupakan aplikasi yang baru diluncurkan pada tahun 2017, jumlah pengguna TikTok di tanah air mencapai 194,37 juta orang per Juli 2025. Angka ini menempatkan posisi Indonesia pada posisi teratas secara global, melampaui negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Brazil. TikTok menjadi media yang proporsional untuk bidang perawatan wajah dan kosmetik. Hal ini tentunya membuat banyak brand skincare dan make up dari Indonesia maupun luar negeri untuk menggunakan TikTok sebagai media sosial mereka. Salah satunya yaitu Skintific. Dapat dilihat di sini ada data penjualan terbanyak produk Skintific, yaitu 64% ini penjualan dari official store-nya, dan sisanya yaitu 7% dari luar non-official. Dapat dilihat juga di sini ada fluktuasi grafik penjualan Skintific pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Berdasarkan grafik tersebut, Skintific berhasil mencatat penjualan lebih dari 400 juta selama bulan Desember 2023. Penjualan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 53,5%. Dibanding hari biasa, kondisi ini menunjukkan bahwa periode double date menjadi peluang yang efektif bagi perusahaan untuk meluncurkan produk baru maupun memberikan promo khusus karena mampu mendorong konsumen melakukan pembelian lebih banyak dibandingkan hari normal. Namun pada Januari 2024, penjualan Skintific mengalami penurunan sebesar 6,6%. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, perilaku konsumsi Gen Z di Indonesia mengalami pergeseran besar sejak 2023. Survei pada Anxiety.co 2025 menunjukkan 86% Gen Z menganggap skincare lebih penting dibanding make up.
Pasar skincare di e-commerce Indonesia diproyek mencapai USD 800 juta pada 2026. Dengan pertumbuhan tercepat terjadi pada kategori facial cleanser, serum, dan moisturizer. Nah, TikTok ini menjadi platform utama yang mendorong fenomena ini. Fitur live shopping, review singkat, dan algoritma membuat konten beauty influencer mudah viral dan langsung mendorong transaksi. Sini ada data kompas.co.id pada tahun 2025 mencatat kategori beauty dan fragrance di TikTok Shop mencapai 30,19 triliun, naik 28% dari kuartal sebelumnya. Dalam ekosistem ini, kredibilitas dan kedekatan emosional dengan influencer menjadi faktor penentu apakah audiens membeli atau tidak. Nah, salah satu beauty influencer yang memiliki pengaruh dengan reviewnya Skintipex yaitu adalah Tasya Parasya, merupakan seorang beauty influencer yang memiliki pengalaman dan hobi atau minat dalam dunia kecantikan dengan jumlah follower sebanyak 4,5 juta per Mei 2026. Sebagai seorang Tasya Parasya, ia menyampaikan bahwa setiap produk kecantikan yang di-endorse akan dicoba terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian kepada para berikutnya secara jujur. Di sini dapat dilihat ada komentar dari akun TikTok Tasya Parasya yang mereview produk Scientific. Nah, berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan adanya perbedaan hasil temuan secara kesenjangan penelitian atau research gap yang masih perlu dijembatani. Dapat dilihat bahwa pada penelitian oleh Ayogya Khalifah CK 2025 yang meneliti mengenai pengaruh interaksi prasosial dan kredibilitas influencer terhadap minat beli konsumen menunjukkan bahwa daya tarik fisik dan kesamaan sikap berpengaruh signifikan terhadap kredibilitas influencer dan interaksi prasosial. Sementara itu, daya tarik sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi parasosial. Sementara menurut Nabila Putri Maharani 2023, daya tarik dan keahlian selebriti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap interaksi parasosial dan keputusan pembelian konsumen. Namun kepercayaan tidak berpengaruh terhadap interaksi parasosial maupun keputusan pembelian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan kredibilitas dan interaksi parasosial yang dilakukan oleh Skintipex yang menggunakan TikTok sebagai media pemasaran online dapat berpengaruh pada keputusan pembelian produk Skintipex. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kredibilitas influencer berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Skintipex pada gensi pengguna TikTok. Yang kedua ada apakah interaksi parasosial ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Skintipex pada gensi pengguna TikTok. Yang terakhir, apakah kredibilitas dan interaksi parasosial secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Skintipex. Sini selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, fokus penelitian ini yaitu membahas pengaruh kredibilitas dan interaksi parasosial terhadap keputusan pembelian produk Skintipex pada Gen Z pengguna TikTok dengan variabel independen berupa kredibilitas dan interaksi parasosial dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian terhadap pengguna TikTok yang mengetahui reputasi Parasya dan pernah membeli produk Skintipex. Fokus pada penelitian ini terbatas pada individu kelahiran 1997 sampai dengan 2012 atau generasi Gen Z. Memiliki akun TikTok dan merupakan pengikut Tasya Parasya serta pernah melakukan pembelian produk Skintipex. Tempus pada penelitian ini yaitu pada rentang waktu dimulai dari Mei 2026 sampai dengan Juni 2026. Fokus penelitian ini adalah peneliti menjamin bahwa seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik yang diperoleh dengan menjunjung integritas dapat tanpa memanipulasi atau penyalahgunaan informasi pribadi responden. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh kredibilitas beauty influencer terhadap keputusan pembelian produk Skintipex pada Gen Z pengguna TikTok. Yang kedua, menguji dan menganalisis pengaruh interaksi parasosial terhadap keputusan pembelian produk Skintipex pada Gen Z pengguna TikTok. Yang terakhir, menguji dan menganalisis pengaruh simultan kredibilitas dan interaksi parasosial terhadap keputusan pembelian produk Skintipex. Lalu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemasaran digital, khususnya terkait pengaruh kredibilitas influencer dan interaksi parasosial terhadap perilaku konsumen Gen Z di platform TikTok. Manfaat praktisnya yaitu bagi Skintipex
menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi pemilihan influencer. Bagi beauty influencer, memberikan wawasan tentang aspek mana yang paling dihargai Gen Z saat memberikan review. Bagi konsumen, membantu Gen Z lebih kritis dalam menyaring informasi dari influencer sebelum melakukan pembelian. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini yaitu adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data berbentuk angka. Sumber dan jenis data. Terdapat dua kategori. Yang pertama data primer, yaitu untuk informasi yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebarluaskan secara online kepada individu yang pernah membeli produk skincare. Yang kedua ada data sekunder yang meliputi jurnal, artikel, dan data terkait penelitian merupakan informasi yang dikumpulkan dari luar objek penelitian. Lalu ada hipotesis. Di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis pertama, kredibilitas beauty influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare pada Gen Z pengguna TikTok. Hipotesis yang kedua, interaksi parasosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare pada Gen Z pengguna TikTok. Yang ketiga, kredibilitas dan interaksi parasosial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare pengguna TikTok. Di sini lalu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Pemilihan teknik tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang ini menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Lalu bab 2 yaitu landasan metode. Di sini tinjauan teori dan fokusnya yaitu mengenai manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan hingga pelaksanaan dalam penyusunan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi terhadap ide, produk, maupun jasa. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran atau marketing management adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, pertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Lalu di sini ada keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian adalah termasuk ke dalam salah satu bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi mengenai tindakan konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk dengan tujuan agar kebutuhan dan keinginan mereka dapat terpenuhi. Di sini terdapat 5 indikator terhadap keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Lalu ada kredibilitas. Menurut Rahmat J. dalam buku Psikologi Komunikasi, kredibilitas merupakan seperangkat keyakinan komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Lalu menurut Sugiharto, influencer umumnya mempunyai pengikut yang banyak, serta mempunyai target audiens yang jelas. Perusahaan hanya perlu menyesuaikan influencer mana yang cocok dan sesuai dengan produk, merek, dan jasa mereka sehingga target audiens yang dituju pun tepat. Di sini, menurut Rahmat, terdapat 3 indikator yang penting dalam kredibilitas, yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua adalah keahlian, yang terakhir yaitu dinamis. Yang terakhir ada interaksi parasosial. Menurut Horton dan Wall pada tahun 1956 untuk menjelaskan hubungan interaktif antara pengguna media massa dengan tokoh media. Konsep ini mulai berkembang sejak hadirnya media massa seperti televisi, koran, majalah, dan media lainnya. Lalu di sini ada 3 indikator dari interaksi parasosial. Yang pertama itu empati, yang kedua physical attraction, dan yang terakhir perceived similarity. Lalu adapun penelitian terdahulu diantaranya yang pertama yaitu referensi yang pertama itu dari Nabila Maharani 2023 dengan judul pengaruh selebriti, endorsement, dan interaksi parasosial terhadap keputusan pembelian tadi pada produk skincare dengan metode kuantitatif. Hasilnya itu daya tarik dan keahlian selebriti memiliki pengaruh positif terhadap interaksi parasosial dan keputusan pembelian, namun kepercayaan tidak berpengaruh. Persamaannya variabel itu interaksi parasosial dan keputusan pembelian.
Referensi yang kedua dari Anik Suci Bantriawa Yoshipa Nur Hasana 2025 dengan judul Pengaruh Kredibilitas dan Popularitas YouTuber Setiawan Ade terhadap keputusan pemilihan parfum Mykonos dengan metode kuantitatif. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa kredibilitas dan popularitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara parsial maupun simultan. Kesamaannya itu kredibilitas dan keputusan pembelian. Lalu referensi ketiga yaitu dari Pasca Marpaung, Atwar Bajari, dan Dita dengan judul Pengaruh Kredibilitas JKT48 sebagai brand ambassador terhadap keputusan pembelian Erigo Apparel oleh Flowers Instagram App JKT48 Bandung dengan metode kuantitatif. Hasilnya, ketiga dimensi kredibilitas JKT48 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesamaannya yaitu kredibilitas dan keputusan pembelian. Yang kelima, Adidharma pengaruh kredibilitas influencer, kualitas konten, dan engagement terhadap keputusan pembelian pada merek something, metode kuantitatif dengan hasil yaitu bahwa penerapan strategi pemasaran influencer yang terencana dengan baik dengan fokus pada kredibilitas penyajian konten yang menarik, kesamaannya itu kredibilitas dan keputusan pembelian. Selanjutnya jadi keenam, Julia Rizka Heriati, pengaruh kredibilitas influencer sosmed di Instagram terhadap keputusan pembelian dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas sosmed yang meliputi dimensi kepercayaan, kesamaannya kredibilitas dan keputusan pembelian. Ketujuh ada Rahmawati dan Puspaningrum 2025. Judul The Effect of Parasocial Interaction and Influencer Credibility on Purchase Intention. Metode kuantitatif, hasilnya itu menunjukkan bahwa parasocial interaction dan influencer credibility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kesamaannya yaitu parasocial interaction, credibility, purchase intention. Preferensi selanjutnya Patricia C. dan Migunani dengan judul Pengaruh Influencer Credibility dan Parasocial Interaction terhadap keputusan pembelian. Metode kuantitatif, hasilnya yaitu kredibilitas influencer dan interaksi parasosial secara positif dan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian di TikTok Shop. Kesamaannya kredibilitas, interaksi parasosial, keputusan pembelian. Yang kesembilan ada Hidayah N. Pengaruh parasosial dan fear of missing out terhadap keputusan pembelian di TikTok yang dimedis oleh emotional Apple. Metode kuantitatif, hasilnya yaitu secara signifikan terhadap keputusan pembelian, artinya pendekatan influencer kurang kuat untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kesamaannya parasosial, keputusan pembelian. Yang terakhir, Suhati Esther, Kasifan, dan Mesaroh. Judul Pengaruh Kredibilitas dan Relevansi Beauty Influencer terhadap Keputusan Pembelian Produk Saintifik di TikTok Tasya Parasya. Metode kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa referensi beauty influencer berdampak positif dan pada keputusan konsumen untuk membeli. Kesamaannya yaitu kredibilitas keputusan pembelian. Data diolah oleh peneliti 2026. Selanjutnya, kerangka konseptual. Merupakan representasi alur pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel utama dalam suatu penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori serta temuan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara kredibilitas atau X1 dan interaksi parasial X2 sebagai variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian Y, sebagaimana ditampilkan pada kerangka konseptual. Di sini kredibilitas dengan indikator 3, yang pertama kepercayaan, kedua keahlian, 3 dinamis menurut sumber Rahmat. Kedua ada interaksi parasial sebagai X2 dengan indikator empati, daya tarik fisik, dan kesamaan sumber dari Zhang et al. Lalu ada Y, yaitu keputusan pembelian dengan indikator pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian menurut Kotler-Keller. Hipotesis di sini yang pertama hubungan kredibilitas dengan keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh Sokolova dan Kefri menghasilkan temuan bahwa kredibilitas influencer memiliki mempengaruhi minat beli secara positif dan signifikan. Dalam konteks ini, kredibilitas influencer dapat diukur dari berbagai aspek, seperti keahlian,
dalam niche tertentu, kesan kepercayaan, dan pengalaman yang meyakinkan. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih condong untuk membeli produk atau layanan yang direkomendasikan oleh influencer yang dianggap kredibel. Dengan demikian, peneliti merumuskan hipotesis penelitian yaitu hipotesis 1, kredibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian saintifik. Kedua, hubungan interaksi parasosial dengan keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh Sokoloka dan Kevi menyatakan bahwa interaksi parasosial berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara interaksi parasosial dan minat beli konsumen. Artinya, semakin tinggi tingkat interaksi parasosial yang dialami oleh konsumen dengan konten atau figur media, semakin besar kemungkinan mereka memiliki minat terhadap produk atau layanan yang diiklankan oleh influencer atau tokoh media tersebut. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis 2, interaksi parasosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, hubungan kredibilitas dan interaksi parasosial terhadap keputusan pembelian. Media sosial menghadirkan peluang dan tantangan baru karena mengubah dinamika hubungan audiens dengan media dari yang tradisional, tidak interaktif, tidak timbal balik dan sangat terkontrol menjadi lebih interaktif, dan timbal balik selebriti yang menarik secara fisik lebih cenderung mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen dibandingkan dengan selebriti yang kurang menarik secara fisik. Itu menurut Chang et al. Kredibilitas sebagai influencer yang menarik akan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap sikap pelanggan terhadap perusahaan dan produknya. Uh, Menurut Zhang et al., interaksi parasosial berdampak sangat kuat pada keputusan pembeli konsumen. Pengikut mungkin juga merasakan kedekatan dengan influencer dan akan membeli produk karena kedekatan dirasakan ini akan dikonseptualisasikan seperti yang telah kita lihat di bagian sebelumnya. Dalam hal interaksi parasosial, yang dilaporkan dalam literatur sebagai anteseden dari niat membeli. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesisnya yaitu kredibilitas dan interaksi parasosial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Di sini ada kerangka penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan tujuan penelitian, yang terakhir hipotesis, yang keempat penetapan metode penelitian, metode dan sampel, lalu penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1-5, lalu pengumpulan data, apakah data cukup, kalau misalkan tidak, balik lagi mengumpulkan data, kalau misalkan ya, data cukup, mengolah data, lalu hasil analisa, dan yang terakhir kesimpulan. Demikian, ini daftar pustaka eh, dan referensi-referensi yang saya pakai dari bab 1 sampai dengan bab 2. Mungkin cukup sekian pemaparan dari bab 1 saya sampai dengan bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.